Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Penjara Pertama di materi mingguan seperti biasanya. Teman-teman, kali ini saya telah mempelajari materi yaitu yang disebut dengan judul Villain Ranking. Mungkin untuk sebagian teman-teman sudah gak asing ya dengan materi ini, tapi tidak masalah, tidak seperti biasanya. Mari kita bahas bersama-sama. Oke. Oke teman-teman, di materi kali ini tuh hitungan cukup panjang karena step by step. Jadi mungkin saya akan membagi-baginya untuk bagian mana-mana mananya, sehingga itu bisa menjadi patokan teman-teman untuk dipelajari lah seperti ini. Tanpa lama-lama, mari langsung saja ke materi pertama. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas dulu yang pertama tuh dari pengertian VLAN dulu teman-teman. VLAN. Apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang berpisah. Dengan VLAN, perangkat-perangkat yang berada dalam satu jaringan fisik, misal dalam satu switch dari Cisco, bisa dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda secara logis seolah mereka berada di jaringan yang berbeda. Jadi teman-teman, VLAN itu bisa dibilang adalah penyekat antara pihak A dan pihak B gitu teman-teman. Jadi walaupun misalnya teman-teman menggunakan satu switch yang sama dengan teman-teman tiga pihak, nah dengan VLAN ini teman-teman bisa dibagi-baginya walaupun menggunakan satu switch yang sama gitu teman-teman. Nah di sini akan saya contohkan gimana sih si VLAN itu bekerja. Nah jadi teman-teman, si VLAN itu kayak gini, misalnya teman-teman tuh punya satu switch ya, saya gambar dulu satu switch. Nah di switch ini kan punya port. Kalau switch kan misalnya tuh punya portnya dari 12 sampai 24 ya teman-teman. Nah dengan menggunakan VLAN ini teman-teman bisa menggunakan satu buah switch dengan berbagai macam pihak lah teman-teman, hitungan seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih meminimalisir penggunaan switch yang berlebih gitu agar fungsi tetap sama. Jadi misalnya teman-teman tuh punya satu cabang NOC, administrasi dan programmer. Nah teman-teman misalnya mencolokkan NOC itu ke switch, administrasi ke switch, dan programmer ke switch. Nah misalnya ini satu tiga-tiganya masuk nih ke satu switch yang sama. Nah kan ini kan kalau misalnya nggak pakai VLAN tuh kan ini bisa bertabrakan terus dan lain-lain lah, yang intinya bisa membuat si program itu jadi kacau. Nah teman-teman dengan menggunakan sistem VLAN, teman-teman tuh bisa membagi nih, bisa membuat sekat di antara NOC, administrasi, dan programmer teman-teman. Jadi walaupun teman-teman menggunakan switch yang sama, jadi tetap bisa apa ya, bisa membedakan lah antara NOC, NFC, dan programmer begitu teman-teman. Jadi fungsi fungsi VLAN di sini tuh yang pertama tuh sebagai memanage. Jadi bisa memanage mana yang bagian NOC, administrasi, dan programmer. Terus yang kedua tuh teman-teman ada untuk broadcast teman-teman. Nah untuk broadcast ini, misalnya kan kalau teman-teman membroadcast satu buah pesan nih, misalnya dari programmer tuh ingin mencari IP tertentu. Nah kan kalau misalnya nggak pakai VLAN tuh akan menyebarkan ke sini gitu kan untuk mencari broadcast atau IP yang ditentukan. Nah kalau menggunakan VLAN ini teman-teman bisa menentukan nih, kalau misalnya bagian dari programmer teman-teman ingin dari A ke B ini. Nah jadi si broadcast itu gak akan di sama switch itu gak akan disebar dulu, gak akan mencari ke si admin, gak akan cari ke NOC dan lain-lain, akan fokusnya di programmer saja. Dan begitu pula sebaliknya, jika teman-teman ingin mencari yang administrasi, dan jadi si administrasi itu gak akan berpergian dulu ke programmer dan ke NOC, akan fokus stay di administrasi begitu teman-teman. Jadi fungsi VLAN tuh di sini ada dua, yang pertama sebagai manage, yang kedua sebagai broadcast teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung next ke step selanjutnya, yaitu masuk ke bagian implementasi teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah topologinya yang akan kita coba praktekkan dengan metode VLAN teman-teman. Nah di sini saya sudah menuliskan IP yang akan kita gunakan. Yang pertama tuh di sebelah kiri kita akan gunakan IP 192.168.1.
Nah, kalau yang untuk sebelah kanan kita akan menggunakan 192.168.2 teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan coba memasang IP teman-teman. Oke, yang untuk yang pertama kita ketik 192.168.1.1 1.0. Oh ya, isi. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah topologi sederhananya yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan sebuah VLAN teman-teman. Di sini sebelah kiri saya menggunakan IP address yaitu 192.168.1.1. Nah, yang untuk sebelah kanannya itu menggunakan titik 2 teman-teman. Oke, berbeda. Tapi walaupun berbeda kita akan coba untuk konfigurasi ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, kita akan mulai di PC yang sebelah kiri teman-teman. Kita masukkan IP-nya. 92.168.1.1. Oke. Terus untuk yang bawahnya untuk PC 1. Oke, 192.168.1.2. Kita anggap aja teman-teman berapa lama kita copy 2.1. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil memasang IP-nya. Nah, di sini saya akan berikan sedikit dulu contoh membroadcast teman-teman, gimana sih caranya si PC ini tuh bisa si PC yang kita pakai bisa mencari tujuan PC yang kita tentukan teman-teman. Kita masuk ke simulasi. Oke, di sini teman-teman kita coba konekin dulu ya dari PC 0 ke PC 2, apakah bisa. Dan dilihat gimana sih switch carinya teman-teman. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke, kita pakai switch, coba play. Nah, oke teman-teman, karena kita sudah berhasil memasang IP-nya, jadi kita akan langsung saja kita coba untuk mengkonfigurasi VLAN-nya teman-teman. Kita masuk ke CLI. Di sini seperti pertama seperti biasa, yang pertama itu pasti enable, yang kedua pasti configure. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, yang pertama tuh kita akan masukkan dulu VLAN-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan VLAN 10 itu untuk sebelah kiri dan untuk VLAN 20 untuk sebelah kanan teman-teman. Nah, jika seperti ini kita akan masukkan namanya apa ya, Kingdom aja. Jadi kita akan menggunakan sebelah kiri untuk Kingdom.
Lalu seperti ini kita exit. Nah, sebenarnya bisa saja ya teman-teman langsung masuk, tapi supaya lebih rinci aja ya teman-teman dan juga jelas. Nah, untuk sebelah kanan kita masukinnya frame saja. Oke teman-teman, jika sudah masukkan nama VLAN yang akan kita tentukan, lalu selanjutnya kita akan langsung ke interface-nya aja. Kita akan langsung interface range. Di sini sebelah kiri itu kita menggunakan geser seperti ini, yaitu FA01 sama FA1/1 teman-teman. Kita akan menggunakan interface range FA 0/1, FA1/1. Jika sudah seperti ini, langsung kita masuk ke switch port mode access. Switch, oh yes, switch port mode access. Kenapa kita melakukan switch port mode access? Karena kita akan mengakses si switchnya teman-teman. Kita akan bisa menggunakan mode akses teman-teman gitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke switch port mode salah rat yaitu switch access switch port mode access VLAN. Kita akan masuk ke VLAN 10 dulu teman-teman. Nah, jadi sepertinya kita exit. Oke, jika langsung yang kedua kita masuk ke kita akan masuk ke interface berapa yang sebelah kanan untuk frames kita, yaitu FA3/1 sama FA2/1 teman-teman. FA range, lalu FA berapa tadi, 2/1 ya, 2/1,3/1. Oke, udah sama kan, sama yang ini juga sudah sama. Enter. Oh yes, kebalik kayaknya. Kita ulang. FA, coba kita balikin. 3/1,2/1. Oh yes, oh ya, kita lupa FA nya teman-teman. Oh ya, kita ke lewat FA nya, FA 3/1 invalid, masih invalid. Oh, mungkin harus dibalik ya teman-teman. Kita harus sesuai dengan kabel yang kita gunakan, dan jalur yang kita gunakan. 3/1, valid sih anjir itu orange. Oh oke, kita orange FA 1, oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil. Tadi saya kelewat, saya agak nervous tapi aman seharusnya. Jadi itu sudah berhasil, saya sudah berhasil memasukkan konfigurasinya. Lalu kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu ke switch port mode access. Switch port, lalu yang kedua kita masuk ke switch port access. Oke teman-teman, jika sudah masuk frame, kita akan langsung show VLAN brief. Oke teman-teman, di sini kita sudah lihat kelihatan yang ini untuk default yang pertama sudah aktif, yang kedua ini kita menggunakan kingdom aktif juga, lalu yang kedua juga menggunakan frames sudah aktif. Artinya kalau juga seperti ini, artinya kita VLAN-nya itu sudah masuk teman-teman. Oke,
Kita coba apa ya, sesuatu ini. Oh lupa, kita delete dulu. Delete. Oh kita masuk real time teman-teman. Oke. Nah oke, jika sudah sebenarnya artinya sudah selesai teman-teman, kita sudah sukses. Lalu kita selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke selanjutnya, yaitu kita akan men-ranking kedua topologi ini supaya bisa berkomunikasi satu supaya bisa berkomunikasi satu sama lain teman-teman. Oke. Di sini saya menggunakan topologi yang pertama yang tadi, terus kita membuat kopinya atau sama tapi berbeda gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya teman-teman, karena di sini IP-nya tuh untuk dan 10 itu menggunakan titik satu, jadi kita juga akan menggunakan yang sama, beda di hostnya teman-teman. Oke, nah titik 68.1.3 untuk ini ya, enter. Lalu yang kedua untuk ini kita akan menggunakan 1.4 teman-teman, atau 92.168.1.4 teman-teman, enter. Setelah berhasil kita akan langsung ke yang kedua, yang ini. Oke, kita masuk 192.168.2.3, yang tentang keempat, dan yang terakhir di sini kita akan gunakan 192.168.2.4. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa langsung masuk ke switch kembali, lalu kita akan mengulang apa yang telah kita lakukan, karena di sini kita tuh harus mengkonfigurasi dulu si switchnya atau menentukan filenya dulu teman-teman. Kita seperti saya ketik n, terus kita masuk ke config. Nah jika seperti biasanya kita akan lakukan seperti yang telah kita lakukan tadi teman-teman. Tentukan dulu VLAN 10, namanya yaitu Kingdom. Oke, yang kita langsung exit, yes, exit. Oke, terus yang kedua kita akan tentukan VLAN 20 meter frames. Oke, kita exit. Nah jika sudah seperti ini, kita langsung masuk ke interface ini, range nya teman-teman. Range pasti kita FA, kita tentukan dulu bentar, kita tetap pakai 0 1 sampai 1, jadi sampai teman-teman, juga sama 21 sama 31 teman-teman. FA 011 koma FA 01/1. Oke, udah seperti ini kita masuk ke switchboard mode akses. Switchboard versi mode akses. Upsi, oh ya kita ketinggalan H teman-teman. Switchboard mode akses. Ini juga disclaimer untuk teman-teman untuk selalu memperhatikan, karena tipe bisa gagal teman-teman. Switchboard mode akses, langsung kita yang kedua kita masuk ke switchboard akses VLAN 10. Kita akan masuk ke VLAN 10 teman-teman, kita exit. Lalu next yang selanjutnya kita yaitu interface range yang kedua, karena sama seperti ini 31 sama 21, jadi kita akan tentunya sama aja teman-teman. Switchboard range FA 2/1, FA 3/1, enter. Lalu setelah ini kita masuk ke switchboard mode akses. Opsi ya, kita tipologi teman-teman, kita double switchboard mode akses. Oke, no tipe, aman. Oke, langsung masuk ke
akses VLAN. Oh, kita tipe lagi teman-teman. Aduh, harus perhatikan teman-teman, kita harus dengan teliti, kita pelan-pelan seperti kita pelan-pelan. Akses VLAN. Oke, aman. Yes, udah seperti ini, kita langsung exit aja teman-teman. Exit. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita berarti sudah menentukan keduanya. Ini kedua VLAN-nya. Jadi kita sudah bagi untuk ini VLAN Kingdom ini VLAN Fans. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencoba men-trunking keduanya supaya bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Itu untuk barisan Kingdom dan Kingdom, untuk Fans dan Fans teman-teman. Karena kita menggunakan kedua switch yang berbeda, jadi kita akan menyambungkan keduanya teman-teman, yaitu menggunakan kabel penghubung terlebih dahulu. Oke, kita pakai ini saja. Oke, di sini merah teman-teman. Karena apa? Ya karena ini tidak terhubung satu sama lain. Oh iya, isi. Ups. Teman-teman, di sini kita akan langsung saja sambungkan kedua switch ini. Oh, kita akan gunakan kabel ini apa? Kabel cross. Kenapa cross teman? Karena cross itu kan fungsinya untuk menghubungkan. Ini kita sedang menghubungkan menggunakan kabel cross teman-teman. Langkah selanjutnya tuh kita akan masuk ke metode trunking teman-teman. Oke. Sini kita akan masuk ke PC sini. Kita enable dulu. Lalu kita configure terminal. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke interface. FA. Nah, karena di sini kita gunakan 9/1 kabel untuk kabelnya, jadi kita akan menggunakan S9/1 teman-teman. 9/1. Oke, setelah oke, enter. Lalu kita masuk ke switch port lagi teman-teman. Tapi bedanya switch mode kita berbeda dengan sebelumnya, kita menggunakan switch mode terang teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil trunking teman-teman. Kita juga lakukan yang sama ke PC sebelahnya. Oh, oh. Ah,
Oke, tadi saya sebenarnya terklik teman-teman. Oke, switch port akses. Salah. Oh maaf, rata teman, kita harus masuknya ke switch port mode terang. Aduh, switch port terang. Oke, aduh. Tuh. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke awal lagi teman-teman. Kita masuk ke INT FA 9/1. Lalu kita masuk switch port mode terang teman-teman. Ini O nya double, mode terang, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai teman-teman. Nah, di sini kita ada langkahnya untuk mengecek mode terangnya. Yang pertama kita akan exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke show interface terang. Oke, tipe oke teman-teman. Kita harusnya udah exit ya, udah exit. Kita show. Oh, oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan trunking. Jadi yang akhirnya kita akan mengecek apakah ini sudah berhasil. Kita ke exit terlebih dahulu. Kita exit. Oke teman-teman, di sini kita akan coba mengecek gimana sih si terangnya, apakah sudah selesai, udah kita bisa masuk, apakah selesai. Kita akan masuk ke, kita klik do show int terang. Nah, di sini teman-teman, di sini kita portnya 9/1, mode on, encapsulation-nya 802.1 Q. Nah, statusnya terakhir, nanti VLAN sudah satu connect ya teman-teman. Artinya VLAN sudah memasuki mode terang teman-teman. Untuk VLAN 20 di sini teman-teman. Artinya kita sudah selesai melakukan trunking teman-teman. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Go. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang always trunking. Jadi apa sih always trunking itu? Always trunking adalah istilah dalam jaringan komputer, khususnya pada konsep VLAN yang digunakan pada perangkat seperti switch Cisco. Always trunking merupakan pengaturan yang digunakan untuk menentukan VLAN mana saja yang diizinkan melewati sebuah port terang dalam jaringan. Port terang berfungsi untuk membawa banyak VLAN sekaligus, namun tidak semua VLAN harus selalu dilewatkan. Oleh karena itu, dengan adanya always trunking, administrator jaringan dapat membatasi hanya VLAN tertentu saja yang boleh lewat pada port tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bandwidth, menjaga keamanan jaringan, serta mengatur lintas data agar lebih terkontrol. Jadi, teman-teman, gunanya si always trunking ini adalah membatasi siapa saja sih yang bisa berkoneksi melalui VLAN teman-teman begitu. Jadi kan kalau sebelumnya tuh kita kan bisa asal sudah terhubung menggunakan terang, semua bisa terhubung satu sama lain. Nah, dengan adanya always trunking ini, kita bisa membatasi nih mana yang boleh terhubung dan mana yang tidak teman-teman. Oke, kita langsung aja ke implementasinya. Oke, let's go.
Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Lalu hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita memasukkan PC di sini, lalu satu PC di sini. Nah, kenapa kita menggunakan PC lagi? Karena di sini kita akan mengaksesnya menggunakan PC lain, teman-teman. Jadi hitungan dulu kita tuh ini yang ini sebagai tamu lah, teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu PC-PC-nya ke switch, teman-teman. Nah, jika sudah terhubung, kita akan masuk ke seperti biasa, kita akan mengkonfigurasi dulu si ininya apa sih? Si PC-nya, teman-teman. Oke. Di sini kita masuk ke ke switch kembali. Nah, seperti biasa kita enable konfigurasi. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke VLAN. Kita lakukan hal yang tadi, tapi bedanya kita gunakan VLAN 30. VLAN 30 lalu name. Untuk namanya kita kasih apa ya? Kita pakai tamu aja karena dia itu orang luar. Hitungannya kita ada tamu yang ingin masuk, teman-teman. Cuma name tamu lalu kita kasih. Ya, langsung kita masuk ke interface FA. Kita lihat di sini kita gunakan berapa sih? FA 881, teman-teman. FA 831 kelebihan 81. Oke, setelah ini kita masuk ke switch port mode access, teman-teman. Hati-hati di sini jangan sampai tipe kembali, teman-teman ya. Oke, kita cek. Oke, aman. Lalu yang kedua kita masuk ke switch port access VLAN 30. Oke, dan kita exit. Nah, di sini kita akan coba setelah masuk kita akan cek terlebih dulu sebenarnya. Kita cek dulu. Do show VLAN. Oke, di sini tamu sudah masuk ke FA81. Kita masuk ke yang selanjutnya ke sebelah kanan ke temannya. Masuk ke CLI, kita masuk ke enable, kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Kita config T, lalu kita masukkan VLAN-nya, teman-teman. VLAN 30. Opsi VLAN 30. Terus kita namanya tamu. Setelah itu kita masuk ke exit. Masuk ke exit. Kita exit. Setelah itu kita masuk ke switch port. Switch port mode access. Oke, kita tipu lagi, teman-teman. Switch. Oh yes, kita harus masuk ke interface dulu, teman-teman. Aduh, kita masuk ke interface FA. Kita dicek dulu. Lalu kita kelewat, sebenarnya kita kelewat ya. 8/1. Oke, sama 8/1. FA 8 garis 1. Nah, langsung selanjutnya kita masuk ke switch port mode access. Lalu kita masuk ke switch port access VLAN 30. Oke, kita exit. Lalu kita cek to show VLAN. Oke, di sini juga sudah masuk ya Kingdom Frame sama tamu, teman-teman. Oke, nah kita coba cek terlebih dahulu apakah bisa terhubung. Oh iya, kita lupa, kita harus IP in terlebih dahulu, teman-teman. Kita belum memakaikan IP kan. Kita 92.8.3.1. ini kita kan IP di sini, lupa kita guys, kita tidak ke IP, bukan 192.168.3. Oke, sekarang mari kita coba cek apakah successful. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Tuh PC 8, tuh PC 9. Nah,
Di sini selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode allowed ranking, yang dimana sih kita akan membatasi si pilihan ini yang bisa mengaksesnya itu hanya pilihan 10 dan pilihan 20, sementara pilihan yang ketiga itu tidak bisa. Kita akan membatasi mana sih yang boleh dan mana sih yang tidak. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke sini, kita enter terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk coba ke terang. Wait, hello, hello, hello. Oh yes, kita exit dulu teman-teman. Kita exit dulu. Kita enable. Lupa teman-teman. Tuh. Nah, di sini kita masuk ke terang allowed. Oke teman-teman, setelah melakukan hal tadi kita akan langsung mengaktualisasikan si terang allowed nya teman-teman. Kita masuk ke sini, kita ketik interface, lalu kita apa melihat yang terhubungnya yaitu tadi 8/1 ya. Itu interface A 8/1. Terus setelah itu kita masuk ke switch port mode terang, switchboard mode terang allowed switch mode terang allowed pilihan 10 dan 20. Dan itu mana saja yang kita yang akan kita izinkan, 10,20. Oke, jika sudah seperti ini kita langsung enter saja. Oh, valid. Oh yes, kita tipu teman-teman. Aduh, switch, kita ulang, switch board, jadi jangan sampai tipu. Mode terang LED pilihan 10. Oh yes. Oke teman-teman, di sini salah, harusnya kita tidak pakai mode. Aduh, kita kebiasaan pakai mode teman-teman. Kita langsung aja terang. Karena di sini pun yang saya sudah pelajari yaitu tidak pakai terang teman-teman. Langsung allowed pilihan 10,20. Nah, oke, jika seperti ini artinya sudah sukses ya teman-teman. Mari kita show dulu ya. Show pilihan. Oke, di sini masih aman kayak seperti tadi, dan kita akan cek setelah melakukan hal yang sama ke PC yang di sebelahnya.
Oke, di sini kita langsung saja kita masuk ke interface. FA harusnya sama ya tadi itu 8/1 interface 8/1. Enter, lalu kita masuk ke switchboard terang alert VLAN 10. hati-hati jangan sampai tipu. Oke, setelah ini langsung aja lah kita cek aja teman-teman, karena karena kan kalau tadi itu kan kalau kita sudah ini kan itu masih successful. Nah, apakah setelah ini akan masih successful? Dan ya pilot. Nah, kenapa ini bisa pilot teman-teman? Karena kita tuh telah membatasi mana sih yang boleh dan mana sih yang tidak. Nah, karena kita tadi mengizinkannya hanya untuk Kingdom dan Fame, sementara tamu tidak. Jadi tamu itu tidak bisa mengakses dari tamu ke tamu lain, hanya dirinya sendiri saja begitu. Sementara kita akan coba cek yang Kingdom ya. Kingdom. Nah, ini successful karena kita mengizinkannya hanya tadi yang 10 dan 20. Nah, kita coba cek yang Flames. Tuh, Flames pun masih successful teman-teman. Artinya apa? Artinya kita berhasil melakukan elevate trunking, yang dimana kita bisa berhasil membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang protokol trunking. Sebenarnya materi ini tuh mirip seperti yang telah kita lakukan tadi, tapi di sini tuh kita akan memperjelas kembali aja tentang apa itu protokol trunking gitu. Jadi protokol trunking adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah kabel fisik tunggal membawa traffic data untuk membawa VLAN secara sekaligus antara dua perangkat jaringan. Tanpa protokol ini, setiap VLAN akan melakukan satu koneksi fisik terpisah yang sangat tidak praktis dan boros saat jaringan mulai berkembang. Di dalam ekosistem jaringan, terdapat dua protokol utama yang memakai metode berbeda dalam menangani traffic tersebut, yaitu IEEE 82.1IQ dan ISL. Jadi untuk IEEE 802.IQ ada yang sini disebut sebagai .1IQ, merupakan standar industri terbuka yang paling banyak digunakan saat ini karena kompatibilitas antara berbagai merek yang perangkat. Sementara untuk ISL atau Interswitch Link adalah protokol proprietari atau eksklusif milik Cisco yang digunakan untuk menjaga identitas VLAN saat traffic melintasi jalur terang antara switch. Jadi teman-teman, protokol trunking itu sebenarnya hanyalah aturan untuk trunking yang setelah kita lakukan tadi di materi-materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kembali protokol tentang trunking ini, tapi dengan versi yang berbeda teman-teman. Oke, kita masuk ke langsung ke Cisco ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Cisco-nya. Dan di sini teman-teman lihat di sini saya menggunakan switch layer 3. Kenapa kita menggunakan switch layer 3? Sebenarnya masih bisa menggunakan switch layer 2. Tapi untuk mempertegas dari protokol tracking itu, jadi kita akan menggunakan switch layer 3 teman-teman. Oke, di sini kita sebenarnya sama aja ya, menggunakan apa yang kita lakukan pada switch sebelum-sebelumnya. Yaitu kita akan memasangkan dulu VLAN untuk di Kingdom dan di Flames teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke VLAN pertama, di VLAN 10 atau Kingdom. Lalu kita out, lalu kita masuk ke yang kedua, terus namanya Flames. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke interface aja ya. Interface ini 02, ini 01 ya kan. Oke, di sini kita pakai 02 terus ini 1. Ini agak berbeda ya, tapi insya Allah kita akan lakukan saja teman-teman. Berapa tadi?
FA01 FA01 sampai 2. Oke, lalu nextnya kita masuk ke switchboard mode akses, teman-teman. Tidak tipe mode akses. Lalu setelah ini kita masuk ke switch akses VLAN 10. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke VLAN-nya. Kita udah masukin VLAN yang pertama. Lanjut kita ke VLAN yang kedua, yaitu ke keyframes, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Langsung ente range FA. Kita berapa? Ini 04, yang ini 03. Oke. FA 0/3 sampai, terus setelah ini kita masuk ke switch port mode akses. Setelah itu masuk ke switch port akses VLAN 20. Oke teman-teman, di sini sudah selesai untuk konfigurasinya. Di sini kita sudah menggunakan untuk ini kingdom di sebelah kiri dan frames di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan coba meng-trunking dari kiri ke kanan ya teman-teman, dari switch ini ke switch. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, di sini tuh teman-teman untuk penggunaan switch layer 3 itu sebenarnya hampir sama seperti sebelumnya. Cuma untuk di bagian terangnya itu akan berbeda sedikit, teman-teman. Mereka coba kita exit terlebih dahulu, exit. Setelah kita exit, kita lihat dulu ini 05 berarti FA 05. Berarti interface FA05. Interface FA05. Enter. Lalu kita switch port mode terang. Switch port mode terang. Switch port mode terang. Nah, oke teman-teman, di sini kita telah ada comment rejected. Kenapa ini bisa comment rejected? Karena kita menggunakan switch layer 3 dan di sini tuh ada tulisan interface was terang income selection is auto cannot be configured to terang mode. Artinya kita tidak bisa menggunakan mode terang ini, kita harus menambahkan encode selection di tengahnya, teman. Oke, kita karena disini sudah tulis materinya, kita akan langsung saja switch port terang encode selection cap selection dot one. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berhasil kita mengkonfigurasi dari switch layer 3 ke switch biasa. Nah, di sini kita langsung masuk ke yang ininya. Kita akan seperti biasa, kita menggunakan mode terang biasa untuk ini. Lalu kita interface FA 6, ini berarti 61. FA 6/1, lalu masuk ke switch port mode terang. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Lalu kita akan coba terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah bisa masuk atau tidak. So identitas. Oh ya, lupa dulu show identitas. Oke, di sini kita lihat untuk port 61
66 berapa tadi, 05 dan 61. Ini setelah kita berhasil ya, kalau sudah seperti ini baru kita akan coba cek dulu ping, ngeping dulu ya. Sebelumnya kita akan coba dulu. Oke, kita coba ngeping dari kingdom. Oh ya, lupa, kita belum menggunakan penggunaan IP teman-teman. IP nya lupa, kita harus masukkan IP terlebih dahulu. Ini kita menggunakan IP nya IP biasa teman-teman, IP dari kiri, yang itu yang kingdom ini, berarti kan kita menggunakan pik 1. Berarti kan ini kita sudah menggunakannya, ini 1 2 3 4, berarti ini yang kelima. 1 2 3 4, ini 5, ini yang ke-6, 192.168.1.6. Terus untuk frame selanjutnya kita menggunakan yang ini, 2.1.2.12345. Oke, lanjut di sini 92.168.2.6. Oke, nah di sini kita akan coba ping, coba dari kingdom progress dan pilot. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa sukses ya, kita sudah bisa mapping dari apa sih namanya, dari bidang kingdom kiri dan kingdom kanan. Jadi itu sudah berhasil konekin dengan cara ini. Nah, kita nginput prosesnya sama seperti tadi, seperti ini. Lalu untuk ininya tadi itu kita sempat pilot dikarenakan si filenya itu tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba hapus gitu si filan yang di sini, jadi sehingga menyebabkan error gitu. Nah, setelah saya utak-atik selama 30 menit kurang lebih, dan akhirnya berhasil teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Dynamic Trunking Protocol. Jadi di sini Dynamic Trunking Protocol atau DTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengatur secara otomatis apakah sebuah port pada switch akan menjadi terang atau akses. Dengan adanya DTP, dua switch yang saling terhubung dapat bernegosiasi untuk menentukan apakah mereka akan menentukan koneksi terang yang bisa membawa banyak VLAN atau tidak. Jadi Dynamic Trunking Protocol itu sebenarnya adalah tepatnya kita tuh berbincang lah intinya tuh dengan pihak A dan pihak B supaya kita tuh akan menghasilkan suatu apa sih selanjutnya, itu betul seperti itu. Nah di sini ada sedikit gambaran walaupun agak buram ya sebenarnya. Oke, tapi tidak apa-apa, akan saya coba jelaskan. Jadi di sini tuh misalnya tuh kita tuh menggunakan dynamic auto, dari sini juga ada dynamic auto. Nah di sini juga sebenarnya ada sinergi lah, intinya sinergi antara kanan dan kiri teman-teman. Jadi di sini tuh misalnya kayak seperti ini. Misalnya kita tuh menggunakan dynamic auto dan pihak B juga menggunakan dynamic auto, maka akan memunculkan sebuah akses. Sementara jika pihak A menggunakan dynamic desirable, dan dynamic desirable akan datangnya terang, dan dynamic desirable atau dengan dynamic auto akan menggunakan terang terus, dan akses apabila dynamic auto dengan dynamic desirable akan melakukan akses. Sementara yang lainnya tuh ada dynamic auto untuk terang akan terang, dynamic terang akan terang, dan lainnya yang lain dan lainnya tuh seperti ini teman-teman. Intinya tuh mereka tuh adalah sinergi yang bisa dibilang saling mencukupi lah, saling terhubung antara keduanya. Nah, jadi di sini saya akan coba mengimplementasikan bagaimana sih cara kerjanya si dynamic trunking protokol ini teman-teman. Oke, langsung ya, let's go. Mari. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Cisco paket tracernya, dan sini saya akan langsung saja melakukan implementasinya ya teman-teman. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan masuk dulu ke switch pertama teman-teman. Di sini kita akan mengtes dulu atau mengecek dulu nih bagian mana sih
bagian mana sih yang akan kita ubah dan mana akan tetap teman. Kita enable, udah masuk enable, kita sh interface a dan v1. Oke teman-teman, nah di sini sudah lihat terjelas. Di sini kan ada yang administratif mode-nya adalah mode terang dan operational mode itu mode terang. Nah, karena di sini mode terang, jadi kita akan mencoba menerapkan materi yang kemarin telah kita eh, bahas dan kita akan terapkan di sini. Di sini kan di sini masih administratifnya mode mode terang ya teman-teman. Nah, saya akan coba untuk mengubah si administratif ini ke mode lain, itu ke mode dynamic auto. Nah, kalau di materi sebelumnya kan jika ada satu materi atau objek yang diubah kan akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Nah, kita akan coba nih apakah kita akan mengubah satu reaksi dari sini akan mengubah hasil dari suatu konfigurasi atau pengiriman pesan. Nah, mari kita coba teman-teman. Oke, di sini sebelumnya kita akan coba mengirimkan pesan dulu dari VLAN 10 ke VLAN 10. Itu dari kingdom ke kingdom, teman-teman. Dan yap, hasilnya masih successful, artinya ini masih bisa connect ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengkonfigurasi si switch ini dan saya akan coba mengubah yang ini yang administratif mode terang ini ke mode dynamic 2 teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung konfigurasi terminal saja. Terminal. Setelah itu kita masuk ke interface FA dan slide 1. Setelah kita masuk ke switch port mode dynamic auto. Ingat teman, dynamic auto. Nah, boom, setelah nanti seperti ini teman-teman, artinya konfigurasinya sudah berhasil. Mari kita cek terlebih dahulu teman-teman. Kita coba interface 1. Oh yes, kita akan cek teman-teman. So interface Oke teman, nah di sini teman-teman lihat administratifnya itu sudah berganti nama atau berubah yaitu menjadi dynamic auto. Artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, kita akan coba apakah jika mengubah administratif akan tetap bisa mengirimkan pesan dari VLAN satu ke VLAN satunya lagi. Dan dan ternyata masih bisa teman-teman. Kenapa masih bisa? Karena jika dynamic duo dan terang seperti yang kita bahas dari materi sebelumnya itu akan menghasilkan terang teman-teman. Jadi walaupun kita ubah yang atasnya, selama yang bawahnya masih terang itu kita masih bisa mengirim data secara successful teman-teman gitu. Nah sekarang saya akan coba kita akan ubah di PC satunya teman-teman. Pertama-tama saya akan coba cek dulu ya teman-teman apakah di sini sama atau berbeda. Nah, kalau di sini tulisannya bukan dynamic auto tapi dynamic desirable, teman-teman. Artinya ada sedikit perubahan di sini, teman-teman. Rasanya ini tuh namanya tuh dynamic auto, tapi sepertinya ada sedikit konfigurasi yang berubah. Jadi kita akan ubah kembali, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja masuk ke konfigurasi terminal. Lalu ke interface FA9/1, lalu switch port mode dynamic auto. Oke, di sini sudah ada muncul notifnya. Kita akan coba cek teman-teman apakah berubah atau tidak. Oke deh teman, di sini dan administratifnya sudah masuk ke mode auto dan operasional mode sudah masuk ke static access teman-teman. Nah ini untuk PC yang ini teman-teman. Nah kita akan coba cek ke PC yang satunya teman-teman, apakah ikut berubah dia. Kita cek teman-teman. Interface
Dan oke teman-teman, di sini juga sebenarnya sudah berubah, administratif mode sudah masuk ke dynamic auto dan operational mode static access. Nah sekarang karena keduanya sudah berubah dari mode terang, kita akan coba cek apakah kita masih bisa mengirim pesan teman-teman. Kita lihat dulu supaya gampang terlihat. Lalu kita cek teman-teman, 1 2 3 running progress dan pilot. Oke, kenapa pilot? Karena si konfigurasinya itu sudah berbeda, bukan lagi mode terang teman-teman, kita sudah balik ke mode dynamic auto dan dynamic dan administratif maaf masuk ke mode static access teman-teman. Artinya sinergi yang dihasilkan itu bukan mode terang kembali teman-teman, dan hasilnya berbeda dan hasilnya pilot teman-teman, begitu. Karena kita sudah berhasil mengubah mode terang ke mode dynamic. Nah sekarang saya akan coba mengembalikan mode tersebut ke mode semula teman-teman. Oke, kita akan coba kembalikan terlebih dahulu teman-teman. Interface 9/1 teman-teman, jika teman-teman ini 9/1 dari sini teman-teman, kita menggunakan alur yang berseberangan, bukan maksudnya yang sejajar lah teman-teman, dari kedua belah mana yang akan kita konfigurasi gitu. Desirable enter invalid. Oke, mungkin ada sedikit typo, kita akan coba berapa teman-teman. Oh iya benar, kita coba switch mode, kita ketinggalan dynamic mode dynamic Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengubahnya. Sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu teman-teman. Interface Oke teman, di sini kita sudah mengubah administratif punya ke mode dynamic desirable teman-teman. Nah, tetapi operational mode sudah kembali ke mode terang teman-teman. Yang kiri sudah kita berhasil kita ubah. Sekarang kita akan ubah yang sebelah sini teman-teman. Konfigurasi terminal, masuk ke interface 9/1, lalu kita masuk ke switch mode dynamic desirable. Oke teman-teman, kita sudah berhasil munculkan notifnya. Sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu kita akan cek terlebih dahulu hasilnya teman-teman. Satu SWI input switch type FA9/1 SWI. Nah di sini administratif mode masih mode desirable. Walaupun masih mode desirable, kita selama bawahnya sudah terang, kita akan coba mengecek terlebih dahulu apakah bisa atau tidak teman-teman. Dan hasilnya setelah successful, artinya walaupun kita sudah mengubah salah satunya, kita masih bisa mengirim asal yang bawahnya sudah mode terang teman-teman. Kita akan coba mengubah dulu yang dynamic desirable nya. Mungkin saya sedikit penasaran apakah kita bisa langsung menggunakan mode terang di sini teman-teman. Switch mode. Oke, sini kita coba langsung coba show interface FA9/1. Salah panjangan ya, kan panjang. Kita coba show interface FA9/1.
Oke teman, di sini kita sudah membalikkan kembali dari administratifnya ke mode terang, operasional modenya mode terang. Artinya materi ini kita berhasil sukses teman-teman. Nah selanjutnya kita akan masuk ke materi segmen, hampir masuk ke segmen terakhir, yaitu hampir masuk ke puncak acara. Jadi let's go. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah masuk ke materi selanjutnya, itu tentang target dan untarget. Jadi apa itu target dan untarget? Jadi untuk untarget port atau yang sering disebut sebagai access port berfungsi sebagai gerbang penghubung antara switch dengan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau IP kamera. Pada konfigurasi ini, paket data yang keluar dari switch menuju perangkat tidak memiliki label VLAN header 8021 IQ 1Q karena perangkat akhir umumnya tidak mampu mengenali identitas VLAN tersebut. Secara teknis, seperti ini hanya didedikasikan untuk satu VLAN saja. Setiap data polos yang masuk akan langsung dianggap sebagai anggota VLAN yang telah ditentukan pada port tersebut. Pada saat data dikirim keluar, switch akan melepas tag agar data bisa diterima oleh perangkat dalam format standar. Ya teman-teman, untuk agar itu intinya itu sebagai gerbang penghubung lah ya. Jadi antara switch dan perangkat akhir gitu. Jadi switch sama komputer itu kan ada kabelnya, nah itu seperti untarget gitu. Sebaliknya kalau untuk target port atau terang port itu dirancang untuk menghubungkan sama perangkat jaringan seperti antara dua switch atau antara switch dengan router. Jadi kalau yang yang si untarget itu adalah sebagai jembatan antara switch sama komputer. Kalau target port itu atau terang port itu dirancang untuk menghubungkan sama perangkat jaringan. Jadi switch ke switch atau komputer ke komputer, switch router ke router gitu. Beda, harus satu jenis teman-teman gitu. Di fungsi utamanya adalah kita berbagai VLAN atau jalur tujuan fisik yang sama tanpa bercampur. Hal ini dilakukan dengan cara menyisipkan label atau tag identitas ke dalam setiap paket data yang lewat. Dengan adanya label ini, tujuan kabel tujuan lain dapat mengidentifikasi paket mana yang termasuk dalam pilihan tertentu dan meneruskannya ke tujuan yang benar. Singkatnya, jika target menyederhanakan data pengguna akhir, maka target memberikan identitas spesifik. Sementara untuk untarget itu memberikan sementara untuk target itu memberikan identitas spesifik agar lalu lintas jaringan antar perangkat tetap terorganisir dengan rapi gitu teman-teman. Jadi begitulah sedikit info dan sedikit perbedaan target dan untarget. Jadi saya akan coba sedikit memberikan implementasi sederhana dari target dan untarget teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke eh diskonya, dan sini saya akan sedikit gambaran gimana sih sebuah paket target untarget itu stake atau tidaknya. Jadi singkat itu hampir sama seperti teman-teman memberikan data lah dari bukan data dari satu pesan ke pesan lain gitu. Jadi itu hanya sedikit gambaran sederhana dan sedikit penjelasan lah teman-teman. Oke. Jadi ya ini seperti soalnya seperti materi biasa. Jadi si itu akan mengirimkan ke switch akan menyebarkannya kemana tujuan yang akan kita sampai teman-teman. Tuh kita akan mengirim kembali. Setelah mengirim dan akan bereaksi mana yang emang tujuannya dan mana yang bukan teman-teman. Jadi si target itu adalah nah, ini jalur antara kedua switch ini yang berhubung untuk target. Untuk untarget itu seperti ini teman-teman. Nah dari switch ke komputer ke PC. Nah kalau untuk target itu adalah switch ke switch gitu. Nah di sini ada sedikit gambaran teman-teman. Ini dimana gambaran ketika switch satu tuh bertemu dengan multilayer switch 3 teman-teman. Ini untuk output detailnya begini. Kita akan coba kita tunggu sampai akhirnya teman-teman. Oke, sudah successful. Mari kita cek hasil akhirnya. Nah untuk hasil akhirnya si headnya sudah berhasil kembali. Kita cari yang komplit teman-teman, data yang komplit. Nah inilah gambaran gimana si paket data itu sudah terkirim dengan lengkap ini teman-teman.
Jadi si .iq headernya sudah mengirimkan datanya dan iq headernya sudah berhasil mengirimkan menerima datanya teman-teman begitu. Nah, itu teman sedikit info dari target dan untarget ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi akhir teman-teman dari proyek minggu kita minggu ini. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang native VLAN teman-teman. Jadi ini tuh termasuk materi karena masuknya VLAN, jadi kita akan coba bahas ini. Nah, karena VLAN itu harusnya tidak ada PPT-nya, jadi saya akan langsung coba konfigurasi aja teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membutuhkan dua buah PC dulu terlebih dahulu teman-teman. Sebentar, dua buah PC 16, 17 di sini. Lalu kita akan coba hubungkan dulu terlebih dahulu teman-teman. Coba hubungkan ya guys, hubungkan satu ya, kita hubungkan. Oke, di sini sudah terhubung dan kita kasih IP nya tuh. Yang ini untuk yang pertama kita akan pakai IP nya tuh 10.10.10.10.10.1. dan untuk subnetworknya kita pakai yang 255 teman-teman. Kita pakai 255.255.0. Oke, udah ini. Terus yang kedua kita akan kayak IP nya tuh di 20.20 teman-teman. 20.2. Oke, enter. Lalu kita untuk subnetnya kita akan samakan itu di 255.255.0. Oke, juga seperti ini kita akan langsung masuk saja ke switch ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan coba ini dulu teman-teman. Kita akan coba mengcek dulu trunkingnya teman-teman. Berapa VLAN natif yang sudah terhubung teman-teman. Kita langsung saja to show interface trunk. Oh iya, kita harus masuk konfigurasi baru. Menerima, kita langsung to show interface trunk. Oke, di sini dia teman-teman native VLAN-nya satu. Lalu di sini kita akan coba ubah native VLAN ini menjadi 99 teman-teman. Oke. Sebelumnya kita akan coba membuat dulu konfigurasi VLAN teman-teman. Kita akan daftarkan dulu VLAN. Di sini kita tinggal VLAN 9, lalu name, manager. Oke, setelah ini kita exit. Setelah itu kita langsung interface A6/1. Ini dimain di sini teman-teman, ini satu. Setelah itu kita akan langsung mendaftarkan dia ke mode switch mode akses. Setelah itu kita akan memasukkan dia ke switch port akses VLAN 99. Oke, ini kita sudah masukkan si ini PC16 ke VLAN 99. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke sini teman, ke yang 9/1. Kita langsung ke masuk interface FA9/1, lalu kita masuk ke switch port trunk native VLAN. Oke teman-teman, di sini sudah keluar natifnya dan di sini oke, artinya masih keblokan. Kita akan coba masuk ke PC selanjutnya untuk kita buka bloknya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pertama sih di sini sih harusnya saya bisa konfigurasi dulu nih teman-teman, tapi sebelumnya mungkin saya akan coba cek dulu ya teman-teman di sini apakah sudah terhubung atau belum nih, karena takutnya berbeda gitu teman-teman. Do show. Oke, di sini masih natifnya masih satu-satu.
artinya di sini si VLAN-nya tuh masih belum masuk teman-teman. Kita akan coba konfigurasi dulu 9/1. Oke, kita coba interface FA9/1, lalu kita coba switch port switch port terang native VLAN 99. Oke, di sini kita sudah masukin filenya. Kita akan coba di show dulu teman-teman. Dan yap, di sini VLAN yang sini sudah berhasil masuk. Nah, sini betul artinya masih belum connect ya teman-teman. Kita akan coba connectkan lagi teman-teman. Oh ya, di sini saya lupa konfigurasi, bukan lupa sih, memang sengaja saya mengelatkan si konfigurasinya teman-teman. Karena tadi saya penasaran terlebih dahulu apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan konfigurasikan dulu si ininya, apa si PC-nya teman-teman. Excel, kita masuk ke interface. Ini harusnya 7 gak sih? 7/1 ya, yes. 7/1 interface FA 7/1, lalu kita masuk ke switch access mode, switch access mode, switch mode access, lalu kita masuk ke switch port access VLAN 99. Oke, kita akan coba untuk sini apakah akan berubah atau tidak. Nah, di sini sudah unblock ya, artinya kita sudah mana di sini tuh unblock teman-teman. Atau tadi teman-teman enggak tuh di situ masih blok. Nah, sekarang sini sudah unblock teman-teman. Coba dulu show teman-teman. Dan boom teman-teman, VLAN di sini sudah masuk, dan di sini VLAN-nya sudah 99, dan yang di sini pun VLAN-nya sudah 99. Kita coba cek dulu ya. Ini tokotnya yang tadi gitu teman-teman. Show terang. Dan ya sudah 99, walaupun berbeda tapi seharusnya ini sudah masuk ya. Tuh, karena di filenya sudah sama 99 teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas bantuannya selama pembelajaran minggu ini. Maaf karena telat mengumpulkan, seharusnya saya mengumpulkan dari Sabtu, tapi saya berhasil tuh di hari Selasa ini teman-teman, karena ada sedikit kesibukan dan lain-lain gitu teman-teman. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau mungkin salah mengucap atau salah konten saya. Saya masih belajar dan saya akan terus berkembang. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Oke, let's go. Bye.